Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan penanganan gangguan-gangguan pikiran yang dapat berkembang menjadi bipolar ataupun skizofrenia. Tentu saudara sekalian, hal ini saya lakukan berdasarkan pengalaman selama konseling dan menangani gangguan jiwa hampir lebih daripada 20 tahun. Hal ini mendatangkan satu pelajaran bahwa dengan cara agama, khususnya untuk agama Islam, dapat digunakan membantu gangguan-gangguan tersebut. Saudara sekalian, dari segi agama, khususnya Islam sekali lagi, marah misalnya cukup diatasi dengan wudhu, atau kalau lagi marah sedang berdiri ya duduk, atau juga sebagaimana yang dikatakan hadis, kalau lagi duduk ya berdiri, atau kita bisa juga meninggalkan objek yang sedang kita hadapi. Dan hal ini tentu jauh lebih mudah daripada cara psikologi dengan terapi yang memakan waktu lama. Jadi saudara sekalian juga, kita juga bisa melihat pada gangguan yang berkaitan dengan insomnia atau sulit tidur. Kita dapat menggunakan bacaan Quran, mendengar atau membaca Quran untuk dengan mudah menidurkan diri kita. Tapi kalau dilakukan dengan cara psikologi tentu akan menggunakan terapi yang agak panjang, atau psikiater memberi kita obat tidur yang selain mengeluarkan biaya dapat juga mengganggu kesehatan kita. Gangguan pikiran ini dapat diatasi dengan beberapa adab. Maksud saya adalah melakukan adab-adab berperilaku, terutama di dalam rumah tangga. Saudara sekalian, dengan cara ini, dengan cara konsisten, perlahan-lahan, maka gangguan berpikir yang mengarah ke bipolar disorder atau skizofrenia itu dapat kita atasi. Bahan ini atau bahasan ini tidak dapat saya sebut sebagai psikologi agama, tapi saya sebut sebagai psikologi dan agama. Saya tetap menganggap bahwa psikologi sebagai satu ilmu dan agama sebagai satu keyakinan. Jadi saya tidak menyebutnya sebagai psikologi agama. Pertimbangan lain adalah ilmu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pengujian-pengujian. Sedangkan agama berdasarkan keyakinan. Nah, di dalam temuan-temuan ini tentu saja adab-adab berperilaku yang digunakan tidak mendatangkan reliabilitas yang tinggi atau tidak mudah diprediksi, tidak mudah diuji. Karena itu, saudara sekalian, saya sering menyebut ini sebagai terserah Allah. Tapi ini sangat efektif untuk membantu penanganan gangguan-gangguan berpikir tadi. Bila psikologi dapat diprediksi hasilnya, agama kurang dapat diprediksi hasilnya. Hal ini sebetulnya juga bukankah sering terjadi juga ya di dalam sains atau ilmu psikologi atau ilmu apapun, beberapa hal tidak dapat diuji, ya, bahkan belum bisa diuji. Jadi hanya berdasarkan asumsi atau keyakinan dari peneliti. Karena itu saya merasa tidak ada salahnya mengemukakan beberapa pengalaman ini
untuk membantu saudara-saudara yang mungkin mengalami gangguan-gangguan sejenis. Jadi tidak rugi kalau saya juga coba menyampaikan ini, ya. Karena apa? Gangguan-gangguan itu sangat kadang-kadang sangat mengganggu karena berkaitan dengan dorongan-dorongan negatif untuk bunuh diri, kecanduan narkoba, halusinasi, dan tentu hal ini dapat dilakukan dengan sederhana. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan beberapa cara. Di sini adalah cara yang paling sederhana dengan membaca doa. Doa yang berkaitan dengan adab-adab, terutama masuk ke WC. Kalau Anda baca di layar, kita bisa lihat bahwa doa ini yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'its. Ya, jadi kalau dibaca seperti itu doa untuk masuk WC. Yang artinya dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian sebaiknya jangan berlama-lama di kamar mandi atau di toilet. Dan kalau keluar pun kita baca doanya, ya. Jadi doa keluar WC ini sangat sederhana sekali. Gufranak, aku minta ampun kepadamu, ya, gufranaka. Jadi sebetulnya kalau kita masuk dan keluar WC, toilet setiap hari dengan membaca doa ini, insya Allah kita akan sembuh dari gangguan berpikir itu. Kemudian kalau keluar rumah juga kita bisa baca dengan doa ketika keluar rumah, yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah. Jadi saudara sekalian, kalau Anda baca makna doa ini di layar Anda bisa baca, ya. Dengan nama Allah aku keluar, ya. Aku bertawakal kepadanya dan tiada daya juga kekuatan selain karena pertolongan Allah. Begitu juga saudara sekalian, kalau Anda pulang, baca doa masuk rumah, ya. Jadi doa ketika masuk rumah itu juga bisa dibaca di layar, ya. Anda bisa lihat, Bismillahi walajna wa bismillahi karajna wa ala rabbilina tawakal. Jadi kembali juga di sini kita lihat unsur tawakal di dalam saat-saat kita hendak masuk ke rumah. Kemudian kita mengucap salam kepada keluarga kita yang ada di dalam rumah. Saudara sekalian, kalau selain itu ya jangan lupa kalau makan juga kita bismillah. Jadi kalau ke masjid juga sebaiknya kalau sholat ke masjid jangan lupa baca doa keluar masuk masjid, ya. Nah dengan demikian insya Allah gangguan-gangguan berpikir yang berkaitan dengan halusinasi, dorongan-dorongan negatif di dalam diri kita itu akan segera perlahan-lahan saudara sekalian itu akan segera pudar. Kalau kalau kita perhatikan juga di dalam doa-doa itu, doa masuk WC itu atau keluar WC juga sebetulnya berkaitan dengan situasi di dalam WC, berkaitan dengan gangguan jin. Kalau doa keluar rumah itu berkaitan dengan ketawakalan, mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah. Juga bisa ketika juga bisa kita lihat pada doa ketika masuk rumah, ya. Ada unsur ketawakalan. Jadi saudara sekalian, kalau kita perhatikan semua itu tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang langsung, ya, atau secara apa itu? Secara terbuka, ya, secara jelas
minta diobati gangguan jiwanya, tidak ya. Tapi bahkan kalau kita lihat yang satu berkaitan dengan gangguan jin, yang satu malah berkaitan dengan ketawakalan. Nah, masalah kenapa bisa meringankan atau mengobati gangguan jiwa, itu yang saya sebut sebagai terserah Allah. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang juga mungkin butuh waktu, tapi pengalaman menunjukkan bahwa itu bisa. Jadi saudara sekalian, masalahnya terserah Allah. Baiklah saudara sekalian, cukup untuk hari ini psikologi dan agama. Artinya banyak juga hal-hal yang sulit atau bisa dilakukan oleh psikologi dapat dilakukan dengan cara agama, dengan cara keyakinan kita. Dan jangan lupa sholat 5 waktu, selalu baca bismillah untuk semua tindakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.